Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pemasaran jasa dengan topik pemasaran relasional. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pemasaran jasa, pemasaran relasional, dan perilaku konsumen. Jadi kita akan membahas, kita lanjutkan materi tentang manajemen pemasaran jasa. Jadi di sini nanti itu yang akan kita bahas adalah pemasaran jasa dalam konteks pemasaran relasional, kemudian perbedaan pemasaran tradisional dan relasional, lalu konsep inti dan tujuan pemasaran relasional, kerangka strategis pemasaran relasional, serta analisis model 3 tahap konsumsi jasa. Nah, apa itu pemasaran jasa dalam konteks pemasaran relasional? Jadi, di sini yang dimaksud pemasaran relasional itu adalah ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan antar item-item atau hubungan antar pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau pemasaran jasa yang relasional itu nanti ada keterlibatan atau interaksi dengan konsumen itu tinggi. Ya. Jadi ada interaksi antara konsumen dengan produsen itu tinggi. Jadi kalau misalkan yang namanya interaksi antara konsumen dan produsen itu kalau yang kita bisa amati ya, misalkan sebuah toko ya, sebuah toko. Ya, ketika terjadi interaksi antara konsumen dan produsen ya ketika kita membeli barang di toko itu. Nah, setelah kita beli ya sudah selesai. Nah, sedangkan kalau pemasaran jasa yang relasional ini interaksinya tinggi. Jadi konsumen itu sudah selesai membeli. Tetapi ini masih interaksi. Kita ambil contoh adalah pemasaran jasa untuk sebuah kampus. Sebuah kampus. Jadi kalau seorang mahasiswa kuliah di sebuah kampus, taruhlah 5 tahun ya. 5 tahun itu sudah selesai. Selesai di wisuda. Ini apakah dengan kampus itu lalu selesai? Kan? Ternyata tidak. Nanti konsumen itu atau si mahasiswa yang sudah lulus tadi, yang sudah menyandang gelar sarjana, itu dia akan berinteraksi dengan kampus itu. Kapan kan itu? Karena setelah lulus biasanya dia melamar kerja, karena melamar kerja nanti membutuhkan ini yang pertama legalisir kan itu. Kemudian ketika terjadi rekrutmen kayak CPNS, nanti akan ditanyakan akreditasi kan. Ini adalah suatu rangkaian, mau tidak mau rangkaian ini akan terus. Jadi konsumen itu sudah selesai tapi masih terus berinteraksi. Ini adalah interaksi dengan konsumen tinggi. Maka di sini perubahan cara pandang perusahaan dengan konsumen. Kalau yang interaksinya tinggi seperti ini, maka perusahaan atau lembaga ataupun perusahaan jasa yang bergelut di bidang jasa dengan interaksi dengan konsumen tinggi seperti ini, maka harus sudut pandangnya
dirubah. Ya. Jadi kualitas layanan pelanggan dan aktivitas pemasaran ini dijalankan bersamaan. Ini tidak bisa kalau biasanya sendiri-sendiri ya kan. Pelayanan pelanggan sendiri, aktivitas itu sendiri ya, kemudian kualitas itu sendiri. Nah, kalau pemasaran jasa yang interaksi antara konsumen dengan produsen itu tinggi, maka di sini kualitas layanan pelanggan dan aktivitas itu dijadikan satu secara bersamaan. Maka pemasaran sekaligus membuktikan kualitasnya, sekaligus pelayanan kan itu. Ini yang harus dilakukan. Maka ketika sebuah kampus ya, kapan pemasarannya? Every day, setiap hari. Yaitu ketika dia melayani mahasiswa, itulah dia juga pemasaran. Ketika ada kualitas pelayanan, ya itulah dia juga sekaligus pemasaran. Aktivitas pemasaran sekaligus layanan kepada pelanggan. Jadi makanya kalau sebuah kampus ya, sebuah kampus ketika di situ ada proses pembelajaran, yaitu sekaligus itu pemasaran kan. Sekaligus pemasaran. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara pemasaran, antara kualitas atau layanan pelanggan ini tidak bisa dipisahkan. Semua adalah jadi satu. Jadi satu. Nah, sekarang perbedaan antara pemasaran tradisional dengan pemasaran relasional. Jadi kalau pemasaran tradisional itu fokusnya itu cuma penjualan. Maka ketika seorang marketing di pemasaran tradisional dia tidak bisa menghasilkan penjualan, ya dia dikatakan tidak berprestasi. Tetapi beda dengan pemasaran relasional. Pemasaran relasional itu tidak hanya sekedar dia itu bisa menjual. Tetapi pelanggan itu dia mau memakai lagi, memakai lagi, memakai lagi. Jadi kalau kita ambil tadi contohnya adalah kampus. Ya. Misalkan yang kuliah awalnya adalah anak pertama. Anak pertama di kampus tersebut. Maka kalau yang namanya pemasaran relasional, bagaimana caranya anak kedua itu kuliah di kampus tersebut, anak ketiga kuliah di kampus tersebut. Maka ketika ada misalkan dalam satu keluarga kok di situ kuliah semua di kampus tersebut, maka ini adalah yang patut dipelihara. Itulah yang patut diperhatikan secara seksama. Karena apa? Karena dia itu adalah the real pelanggan. Kan itu. Kemudian orientasinya. Orientasinya kalau pemasaran tradisional karena dia cuma berpikir adalah penjualan, maka dia cuma orientasinya pada karakteristik produk. Berbeda dengan relasional. Dia akan berpikir ini manfaat produk itu apa. Jadi kalau tadi misalkan sebuah kampus ya, dia kalau pemasaran tradisional ya udah ada di situ ada berapa jumlah mahasiswa sudah selesai. Tetapi kalau pemasaran relasional, ya ini kampus itu prodinya apa, jurusannya apa, kan? Kemudian apa yang spesial dari kampus tersebut. Nah, ini adalah berbicara sudah ke manfaat produk. Besok ketika lulus itu mau kerja di mana, kan? Bagaimana karirnya, kan? Maka ketika berbicara pemasaran tradisional dia cuma skalanya jangka pendek. Saat ini tok. Nah, tidak jangka panjang. Beda dengan relasional. Relasional berpikir sekarang bisa dapat, contohnya tadi kampus, sekarang bisa dapat mahasiswa, tahun depan bisa dapat mahasiswa, 5 tahun ke depan bisa dapat mahasiswa. Ini adalah pemasaran relasional. Nah, maka
ketika berbicara pemasaran tradisional, ini komitmennya cuma terbatas. Sehingga tidak sedikit organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan ketika berbicara pemasaran secara tradisional itu banyak mengumbar janji. Karena komitmennya cuma terbatas. Bahkan boleh dikatakan kadang-kadang janjinya itu pun juga tidak terpenuhi. Berbeda dengan pemasaran relasional. Mau tidak mau komitmennya harus tinggi. Kenapa? Karena itu terus berlangsungnya. Tadi contoh mahasiswa sudah lulus masih akan berhubungan dengan kampus. Tidak ada yang namanya mahasiswa sudah lulus, sudah jadi sarjana, tidak berhubungan dengan kampus, itu tidak mungkin. Nih, kenapa kok komitmennya harus tinggi? Ya karena dia kontaknya tinggi. Setiap saat, every day, every time, kan. Yang namanya mahasiswa kuliah di kampus, kan tidak ada yang mahasiswa kuliah di kampus kok setahun sekali, kan tidak ada. Setiap hari pasti kontak dengan kampus, setiap hari pasti pergi ke kampus, setiap hari pasti ketemu dosen, ini kan kontak terus. Maka ketika urusan kualitas, kalau pemasaran tradisional itu cuma bagian operasional saja. Ya di situ ada bagian pemasaran ya cuma itu aja. Sedangkan kalau pemasaran relasional ini urusan semua orang. Tidak bisa satu orang, tidak bisa cuma bagian pemasaran. Karena apa? Karena di sini adalah berbicaranya adalah semua, kontak semua. Maka kalau tadi contohnya adalah sebuah kampus. Tidak bisa yang namanya pemasaran, kok cuma bagian pemasaran itu tidak bisa. Kampus pengen sukses, pengen banyak mahasiswanya, maka di situ semua pemasaran itu adalah semua urusan orang. Dengan apa? Menjaga kualitas kan. Jadi bagian pemasaran bisa menjaga kualitas bagus, tetapi misalkan contoh di bagian kampus ada apa? Ada bagian akademik, ada bagian keuangan, ada laboratorium. Misalkan laboratorium kualitasnya kurang bagus, maka ini akan berpengaruh kepada semuanya. Kan itu. Bisa jadi laboratoriumnya sudah bagus, keuangannya tidak bagus, ini akan berpengaruh ke semuanya. Nah, makanya ketika berbicara pemasaran relasional itu menjaga kualitas ini tidak hanya sekedar bagian pemasaran, tidak hanya sekedar bagian akademik, bahkan cleaning service pun juga harus menjaga kualitas. Bahkan yang tidak berhubungan dengan pihak mahasiswa, tidak berhubungan langsung ya. Contoh yang tidak berhubungan langsung apa? Driver kan. Ini juga harus menjaga kualitas. Nih. Jadi konsep inti pemasaran relasional adalah yang pertama, horizontal atau orientasi jangka panjang. Jadi tidak berpikirnya saat ini, tetapi berpikirnya sampai 5 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Mungkin sampai sekarang yang misalkan di situ ada karyawan yang belum menikah, itu sampai nanti karyawan tersebut memiliki anak cucu dan sebagainya. Lalu yang kedua, konsep inti pemasaran relasional adalah komitmen dan pemenuhan janji. Komitmen, apa yang menjadi komitmennya kan itu. Kemudian apa yang menjadi janjinya kan itu. Jadi kalau di dalam pemasaran relasional ini janji itu betul-betul harus ditepati. Misalkan di situ janjinya contoh simpel ya, free wifi kan, free wifi. Yang namanya wifi tidak hanya cuma sekali pakai kalau sebuah kampus ya kan. Mahasiswa di situ mengakses wifi itu tidak cuma sekali, tetapi berkali-kali. Tidak hanya satu mata kuliah, tetapi
semua mata kuliah. Ini harus. Masa cuma, wah sekarang bisa pas pendaftaran bisa WiFi-nya lancar. Begitu kuliah nggak lancar. Ini nggak mungkin. Kemudian harus bisa mempertahankan pelanggan. Yaitu tadi, misalkan tadi ada seorang keluarga, ada sebuah keluarga, anak pertama kuliah di kampus tersebut. Nah, bagaimana caranya anak kedua juga bisa kuliah di kampus tersebut? Ini adalah mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan ini jauh lebih murah, jauh lebih hemat daripada mencari pelanggan. Kemudian yang keempat adalah mengutamakan peningkatan kontribusi pelanggan. Jadi pelanggan itu kalau di dalam pemasaran relasional itu pelanggan itu tidak hanya sekedar dia itu pemakai, tetapi pelanggan itu juga sekaligus dia itu adalah bagian dari produsen. Maka dia harus kontribusi. Jadi kalau tadi kita dari tadi pakai contoh adalah sebuah kampus karena memang kampus itu interaksi dengan konsumen itu tinggi sekali. Misalkan tadi sebuah kampus, kontribusinya pelanggan gimana? Yaitu kontribusi mahasiswa. Kontribusi mahasiswa di dalam apa? Meningkatkan kualitas pelayanan kampus. Contoh yang paling simpel ya, saya paling kecil ya. Yang paling kecil adalah misalkan menjadi rekomendasi. Ya kan, simple adalah menjadi rekomendasi. Satu mahasiswa mengajak temannya untuk kuliah di kampus tersebut. Ya, nah. Ini adalah contoh kontribusi pelanggan. Nah, bagaimana caranya mahasiswa mau mengajak temannya, mengajak saudaranya untuk kuliah di kampus tersebut. Kan? Salah satunya biasanya dengan apa? Fee marketing. Kan? Maka fee marketing itu adalah bukan sesuatu hal yang tidak berarti, tetapi itu adalah suatu bagian dalam rangka meningkatkan kontribusi pelanggan terhadap perusahaan. Kemudian supaya terjadi kontribusi dari pelanggan, kemudian bisa mempertahankan pelanggan, maka harus ada yang namanya interaksi dua arah. Interaksi dua arah itu bagaimana? Interaksinya tidak hanya kampus ke mahasiswa, tetapi ada interaksi dari mahasiswa ke kampus. Jadi ibaratnya adalah take and give. Kampus sudah menerima kayak misalkan bentuknya pembayaran SPP, maka harus memberikan gift. Gift-nya apa? Pelayanan. Nah, demikian juga mahasiswa. Oke, saya itu memang sudah bayar, saya dapat pelayanan. Ini tidak lalu berhenti, tetapi ini harus memberikan gift lagi kan. Karena dia take, maka dia harus give kan. Gift-nya apa? Apakah cuma SPP? Tidak. Tetapi bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas dari kampus tersebut. Apa? Menjaga nama baik. Kan itu kan? Karena dia kemana-mana pasti akan membawa nama kampus. Oh kamu kuliah di mana? Oh di kampus A. Kuliah di mana? Oh di kampus B. Prodinya apa? Oh prodinya ini harus terus dibawa. Maka di sini salah satunya take and give-nya adalah setelah saya dapat pelayanan dari kampus, saya dapat ilmu dari kampus, maka saya juga harus menjaga nama baik kampus. Kemudian yang keenam adalah penyesuaian dengan tuntutan pelanggan. Jadi supaya bisa terus interaksi, terus saling berhubungan dua arah, maka berusaha menyesuaikan dengan tuntutan pelanggan. Biasanya pelanggan itu menuntut itu karena dia juga harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Maka misalkan contoh ketika terjadi suatu wabah, ya, wabah yang luar biasa. Kemudian kampus tidak bisa buka. Tapi kan harus ada perkuliahan. Maka harus ada kebutuhan apa? Kebutuhan masalah pembelajaran secara daring.
baik internet, menggunakan laptop dan sebagainya, menggunakan handphone. Nah, ini kan suatu tuntutan. Maka mau tidak mau dosennya juga harus bisa interaksi dengan mahasiswanya, kan itu. Makanya tidak hanya sekedar WA-WA-an ya, tidak hanya sekedar chatting-chattingan, tetapi sampai live kan tuh. Live kuliah gitu, antara mahasiswa dengan dosen, ya, dengan streaming, ya, sehingga bisa terjadi interaksi. Ini adalah tuntutan dari pelanggan kan gitu. Maka ini selalu dikembangkan ke sana. Nah, tujuan pemasaran relasional. Apa sih yang menjadi tujuan dari pemasaran relasional? Yang pertama adalah menemukan nilai sepanjang hidup pelanggan. Ya, jadi menemukan nilai, apa nilai yang diinginkan dari pelanggan selama dia itu menjadi mahasiswa sampai sarjana, sampai alumni dan sebagainya. Ini apa? Kemudian dari pelanggan tersebut kelompoknya diperbesar. Nah, kalau ini mau pakai contoh yang kecil adalah misalkan ya eh, lulusan kampus ya, misalkan taruhlah lulusan kampus, angkatan wisuda 2020 misalkan. Nah, ini apa sebenarnya nilai dari lulusan mahasiswa atau lulusan sarjana sebuah kampus tahun 2020? Sepanjang hidupnya itu apa? Apa yang sekarang itu dibutuhkan oleh lowongan kerja? Kan gitu. Ini adalah nilai suatu pelanggan. Nah, kemudian diperbesarnya gimana? Diperbesarnya adalah dengan tidak hanya pelanggan alumni wisuda 2020, tetapi juga apa? Juga 2019, 2018, 2017, atau sampai ada yang namanya alumni lintas angkatan. Ini. Jadi diperbesar. Nah, kemudian tujuan pemasaran relasional yang berikutnya adalah dengan bisa mengetahui nilai pelanggan sepanjang hidup, maka di sini bisa menarik pelanggan-pelanggan baru. Jadi kalau tiap angkatan bisa terpuaskan, lulus puas, jadi alumni puas, maka dia akan terjadi kalau istilahnya di dalam pemasaran adalah word of mouth, mulut lewat mulut, atau tadi istilahnya lain adalah rekomendasi, akan merekomendasikan kepada orang lain untuk kuliah di kampus tersebut. Maka akan tercipta yang namanya pelanggan baru. Nah, kalau ini semua bisa terwujud, maka setiap tahun ada mahasiswa, jumlah mahasiswanya banyak, alumninya selalu terserap tenaga kerja. Maka apa yang diperoleh? Keuntungan dalam jangka panjang. Nih. Kerangka strategis pemasaran relasional. Maka supaya bisa terbentuk pemasaran relasional, ini harus ada strateginya. Yang pertama adalah ini kita menggunakan strategi yaitu model pasar 6. Di mana di sini ada 6 unsur. Yang pertama adalah pasar pelanggan. Ya. Kemudian selain pasar pelanggan, di sini ada referral market, ada pasar pemasok, ada pasar pengaruh, ada pasar perekrut, kemudian ada pasar internal. Jadi di sini ada 6 ya, ada 6. Di mana di sini kalau biasanya kalau tidak pasar relasional ini tidak begitu muncul. Cuma adanya pasar pelanggan. Tapi pelanggan ini kan contoh, pelanggan ini kan ada yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhi kan? Kalau tadi contohnya adalah sebuah kampus, siapa yang mempengaruhi? Kakak angkatan kan itu. Yang mempengaruhi kakak angkatan, maka di situ ada pasar pengaruh. Gitu. Kemudian
Siapa yang memasok? Mungkin ada aliansi, contoh aliansi apa? Kan itu. Contoh aliansi itu adalah misalkan contohnya Perhimpunan Mahasiswa Timor Leste, Perhimpunan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur, Perhimpunan Mahasiswa Yogyakarta, Perhimpunan Mahasiswa Sumatera, dan sebagainya. Ini adalah aliansi. Itu nanti membuat strategi-strategi yang khusus ke sana. Lalu ada model 3 tahap konsumsi jasa. Maka perlu dianalisis. Bagaimana seorang itu mengkonsumsi sebuah jasa. Perilakunya itu seperti apa? Apakah dia itu langsung membeli? Ternyata tidak. Maka seseorang itu ketika dia itu akan mengkonsumsi jasa, itu ada 3 tahap. Tahap pertama pra pembelian. Biasanya orang itu mau kuliah, itu dia akan melihat-lihat apa sih yang dilihat. Yang pertama kemampuan dia, kan? Kemampuan dia itu apa? Apakah ekonomi? Ekonomi itu nanti apa? Di manajemen, ilmu ekonomi, atau akuntansi. Kemudian ada penyimpanan jasa. Jadi ketika dia itu sudah punya wawasan, informasi tersebut semua akan disimpan. Oh, kalau kuliah di sana itu lebih murah. Oh, kalau kuliah di sana itu sudah murah, kualitasnya bagus kan. Oh, kalau di sana mahal, ya kan? Tapi kualitasnya juga bagus. Ini dia mulai menyimpan. Nah, lalu pada saat menyimpan itu dia termasuk juga melakukan eksekusi. Oh, mendaftar kuliah yang di tempat yang difavoritkan dia, kan? Nah, lalu tahap yang berikutnya adalah pasca. Pasca orang tersebut memperoleh pelayanan jasa. Apa yang diperoleh, kan? Pascanya apa? Setelah dia kuliah, apa yang dia peroleh, kan? Gelar sarjana. Gelar sarjananya gimana? Bisa untuk cari kerja tidak? Kan? Nih. Nah, maka ketika tahap pra pembelian itu dia akan mengidentifikasi, mengevaluasi, cari alternatif, kan? Kemudian ada keputusan, ini pra pembelian. Nah, di sini pada tahap ini biasanya bagian pemasaran ini berusaha untuk menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya. Karena apa? Di sini pada saat ini adalah kebutuhan identifikasi oleh pelanggan, calon pelanggan. Jadi kalau kampus itu kapan? Kan gitu. Biasanya berpikir untuk kuliah itu apa? Anak kelas 3 SMA. Atau istilahnya kelas 12. Maka anak-anak yang kelas 12 itu dia haus informasi. Haus informasi tentang dunia perkuliahan. Nah, maka kita itu sebar informasi sebanyak-banyaknya. Karena di situ nanti pihak calon pelanggan itu dia akan mengambil itu sebagai suatu alternatif. Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 kan ya. Nah, kalau milih kampus biasanya kan kalau tidak pilihan pertama, nanti ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga kan ya. Nah, pada saat penyimpanan jasa inilah terjadi interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen. Nah, pada saat pasca maka akan ada suatu evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya dari produsen, tetapi evaluasi ini juga kadang ada dari pihak pelanggan dalam bentuk apa? Feedback. Feedback atau kritik saran. Ya, biasanya feedback atau kritik saran. Ini adalah penting. Nah, kalau misalkan pelanggan tidak ada kritikan gimana? Buat kritikan kan. Buat kotak saran. Ini adalah suatu upaya agar apa? Pelayanan terus berjalan dengan baik.
Demikianlah pembahasan materi manajemen pemasaran jasa dengan topik pemasaran relasional. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.